Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd. Sahabat Al-Six yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kenal sebagai Khatamul Anbiya atau penutup para nabi. Beliau adalah nabi yang paling mulia dan paling luhur. Kemuliaannya itulah juga dirasakan oleh putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah yang wafatnya hanya berselang 6 hari dari kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah wafatnya Sayyidah Fatimah meninggalkan kisah haru dan teladan yang dapat kita simak pada kisah berikut ini. Pagi hari ketiga bulan Ramadan tahun ke-11 Hijriah, Sayyidah Fatimah pergi mandi dan kemudian berganti pakaian baru. Setelahnya, ia berbaring di atas tempat tidur dan kemudian memanggil sang suami, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kepada sang suami, beliau menyampaikan bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Ali pun menangis. Fatimah berusaha menghibur sang suami, seraya berpesan agar tidak bersedih ketika ia pergi nanti, dan berjanji sang suami dapat menjaga anak-anaknya dengan baik. Sayyidah Fatimah pun berpesan bahwa kelak ketika ia wafat, ia tidak ingin dimakamkan dengan upacara pemakaman. Waktu sholat tiba, Sayyidina Ali bergegas pergi menuju masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Ketika Sayyidina Ali tidak berada di rumah, itulah Sayyidah Fatimah menghembuskan nafas terakhirnya. Hasan dan Hussein sang anak bergegas pergi menuju masjid untuk mengabarkan berita duka tersebut kepada sang ayah. Mendapati kabar sang istri telah tiada, Sayyidina Ali tidak sadarkan diri. Ketika kembali siuman, Ali teringat akan wasiat sang istri untuk tidak memakamkan dirinya dengan upacara pemakaman. Maka Sayyidah Fatimah dimakamkan secara diam-diam dan tanpa upacara pemakaman. Tidak ada satupun warga Madinah yang tahu akan berita duka tersebut, kecuali Ali dan kerabat terdekatnya. Sampailah pada proses pemakaman. Ketika Ali memasukkan jasad sang istri ke dalam liang lahat, tiba-tiba Sayyidina Ali pun menangis terseduh-seduh. Sang anak bertanya, "Wahai ayahku, apa yang membuatmu menangis sedemikian rupa?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Al-Hasan putraku, aku teringat akan pesan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kepadaku, ketika tiba saatnya nanti putriku Fatimah menemui ajalnya, wahai Ali, akulah orang pertama yang akan menerima jasad putriku di liang lahat. Dan demi Allah putraku Al-Hasan, aku melihat sendiri tangan kakekmu Rasulullah menerima jasad ibumu, dan aku melihat sendiri kakekmu mencium wajah ibumu Fatimah." Kemudian Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku kembalikan amanah yang kau titipkan padaku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang ketika engkau rindu surga, engkau akan mencium wajah suci putrimu Fatimah Az-Zahra." Sahabat Al-Six yang berbahagia, dari kisah tersebut kita dapat melihat bahwa Sayyidah Fatimah adalah wanita salihah yang sabar, yang mulia, yang memiliki sifat selalu menerima kenyataan atau qanaah. Keteladanan, kedermawanan, sifat-sifat yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah menjadikannya panutan bagi kaum muslimin. Dan tidak dapat dipungkiri, itulah yang membuatnya begitu disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya
ketika kita dapat meladani potret cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada putri tercintanya Fatimah Az-Zahra dengan mewujudkannya kepada keluarga kita masing-masing. Dari kisah tersebut pula, kita juga dapat mengambil sebuah pelajaran. That life is a journey, bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Selayaknya dalam melakukan sebuah perjalanan, maka kita perlu bekal yang memadai untuk dapat mencapai tempat tujuan dengan sempurna. Seperti halnya ketika kita melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah misalkan, atau rumah menuju tempat kerja, maka kita membutuhkan bekal, membutuhkan alat transportasi untuk sampai ke tempat tujuan. Lain halnya ketika kita melakukan perjalanan ibadah haji, maka justru perbekalannya pun harus lebih lengkap lagi, karena tuntut untuk siap secara lahir, batin, jiwa, dan raga. Apalagi ketika kita melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, menuju tujuan akhir dari kehidupan kita, maka perbekalannya pun harus dipersiapkan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya selama di dunia. Maka apakah perbekalan itu? Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.